sudah membahas tentang ketentuan yang mana ada denda loh, ada punishment apabila terlambat ya, dan juga apabila handphone itu berbunyi di dalam kelas training. Nah, kita sudah mulai nih. Yuk coba kita cek bareng-bareng kalau misalkan ada yang belum di silent, di vibrate, di make sure lagi sudah semua. Kalau belum, siap-siap tuh 10.000 nanti kalau ada yang kelupaan, ya entah lupa entah apa gitu ya, 10.000 harus dikeluarkan untuk sodakoh sama jariah. Oke, nah teman-teman, karena kan ada tadi uang denda kan gitu ya, yang terlambat itu 20.000, ditambah rekan-rekannya, gitu tadi teman-teman. Yang teleponnya bunyi 10.000 gitu ya. Pertanyaannya siapa yang nampung uangnya gitu teman-teman? Pak Hartono, Pak. Lady. Ya, oke. Nah, maka dari itu teman-teman, kita akan bentuk dulu sebelum kita running lagi, kita bentuk kabinet di dalam kelas PFA Batch 1 Surabaya ini tahun 2010. Ya. Nah, kalau tadi ada dibentuk kelompok-kelompok, masing-masing ketua kelompok coba maju ke depan semuanya. Atau perwakilan tadi yang belum ngomong itu ke depannya coba siapkan maju ke depan. Ya, silakan. Saya bisa Yuk. coba ke Amerika lah. Ya. Yuk, silakan Pak Arvin, thank you Pak. Pak Sudarsono, silakan Pak. Oke, thank you. Nah, Pak Arvin. Oke, tadi juga ada 2 orang lagi, tadi siapa? 2 lagi. Ya, Pak Yus, silakan Pak Yus. Ini pura-pura tahu lagi Pak Yus. Bisa aja. Satu lagi tadi ada dari kelompok sini tadi Pak Buida. Oh, Bu Ida. Oke, Bu Ida, silakan Bu Ida teman. Sang pemberani. Apa? Ini malah saya ketemu perempuannya mana? Saya suka telat, Pak. Ya. Kasih plus dong buat Bu Ida. Ayo Bu Ida, maju. Maju Bu Ida. Halang, saya Yuk. udah maju itu, Pak. Silakan. Sama yang suka telat ini. Besok pagi pasti telat. Ayo Bu Ida, ya silakan. Durasinya izin ambil visa. Ya. Oke. Baik. Ya. 20.000 dia. Ya, rasanya sih habis ini kelompok PC ya, profesional konsultan harus briefing lagi sama Martono. Ya. Oke, baik teman-teman. Nah, yang di depan ini adalah kandidat dari ketua kelas dan bendahara PFA Batch 1 Surabaya 2010 teman-teman. Terima kasih dulu buat yang di depan. Oke. Nah, kita akan milih langsung siapa ketua kelas kita ya. Pak Ketua kita di kelas ini teman-teman. Hartono. Yang milih bukan di sini, yang milih bukan yang di sini, tapi yang dipilih ya ini dia nih, warga-warganya, rakyat-rakyatnya di sini. Pak Hartono bendara aja Pak, jadi kurang ditambahin Pak Hartono. Bisa. Ya, kurang buat subsidi beli kalkulator gitu. Oke, baik, yang di depan silakan balik kiri semuanya. Balik kiri, balik kanan. Balik kanan ya. Oke, balik kanan. Oke, balik kanan. Baik, semuanya yuk kita lihat siapa yang lampunya masih menyala di depan sini. Oke, baik teman-teman, kita akan pilih ketua kelas kita. Teman-teman nanti cukup angkat tangannya saja tanpa bersuara. Kalau misalkan saya tunjuk orangnya gitu ya. Mulai dari Pak Sudarsono itu nomor 1, ya, Pak Hartono nomor 2, Bu Ida nomor 3, Pak Yus nomor 4, Pak Marvin nomor 5, gitu ya. Baik, kita mulai teman-teman. Ingat, tunjuk tangannya aja tanpa bersuara. Kita mulai perhitungannya. Yang di depan jangan ngintip ya. Kita mulai dari nomor 5 untuk menjadi ketua kelas. Oke, 2.500. Wow. Nomor 4. Oke, 2.700 setengah Pak. Nomor 3. Sama tidak ada. Ini ada komentatornya ya. Ya, itu dia nomor 3 tadi udah ya, ada 1.000. Nomor 4. Oke. Ya sudah. Tunjuk tangan, tunjuk tangan lagi. Jangan 2 kali suaranya, sekali lagi. Ya. Ini nomor 5. Oh, sorry, nomor 2. Sorry, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke, sudah. Nomor 1. 1.500. Baik, teman-teman. Tadi dulu Bu, yang akan menjadi
ketua kelas kita selama periode PFA training ini di Surabaya. Yuk sama-sama kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Yus. Teman-teman, Toro udah aman-aman. Ternyata Pak Toro jadi bendaharanya. Ya, baik. Teman-teman, tadi berdasarkan perolehan suara, ya, Pak Yus perolehan suara tertinggi, Pak Hartono perolehan tertinggi kedua, dan yang lain-lain yang selanjutnya. Jadi teman-teman, kita kasih aplaus untuk Pak Hartono dan Pak Yus. Yang satu jadi bendahara Pak Hartono. Yang satu lagi jadi Pak Yus. Boleh Pak. Wakil bendahara boleh. Oke. Jadi kalau begitu teman-teman, ada yang mendampingi Pak Hartono sebagai bendahara kedua. Tadi adalah berarti Ibu Ida, teman-teman. Oke, itu bendahara kedua selain Pak Hartono. Baik. Telat juga, Pak. Iya, apa? Teman bendahara ya subsidi banyak buat itu ya, uang rendah ya. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu kita dengarkan dulu ya sepatah dua patah kata yang telah dipatah-patah sama Pak Yus. Gimana kira-kira Pak Yus dan Pak Hartono boleh silakan Pak. Visi dan misinya, Pak. Pak Yus gimana Pak? Ini dipercaya sama teman-teman untuk memimpin kelas selama PFA training. Silakan. Ini terima kasih teman-teman ya. Ini sebenarnya yang milih ini yang ini apa yang keliru ya. Sebenarnya dipilih itu orangnya. Sudah tua Pak ini Pak. Sebenarnya yang tua tuh banyak makan garamnya Pak. Gak apa-apa lah Pak, pokoknya yang penting duit akeh, tenang aja. Oke. Investor. Harapan saya ya, teman-teman semua yang ada di kelas ini nantinya lulus semuanya. Amin. Minimal apinya 128 juta. Amin. Makanya 128 minimal. Kamu lulus nggak? Kalau lulus nggak mau. Pak Yus. Thank you Pak Yus. Ini dia Pak Ketua kita ya. Jadi Nomor telepon. Pak, nomor telepon teman-teman yang lain juga ada di data Pak Yus ya pastinya ya. Dan juga jangan lupa jangan sama itu Pak sama yang di kelas. Ya. Ya benar. Dan juga bendahara tentunya harus punya data-data semua teman-teman yang ada di kelas ini gitu ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, modul besar pertama dari PFA Training yaitu Pro Planner ya. Terlebih dahulu nih tadi saya juga sempat tadi ngobrol sebentar sama Pak Hartono. Ternyata beliau ada suatu rencana keberangkatan untuk pergi ke MDRT teman-teman semua. Ya, dan rasanya sih pasti kita membutuhkan suatu suntikan untuk motivasi kepada kita semua pastinya ya. Dari Pak Hartono sebelum nanti ini tanggal 11 ya Pak. Tanggal 11 ini akan berangkat ke $1 Million Round Table Convention di Kanada ya Pak. Di Vancouver, Kanada. Boleh applause dulu dong untuk Pak. Boleh Pak Hartono sedikit kata rumah kata untuk motivasi teman-teman yang lain, silakan Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Tadi semestinya saya tidak mau izin keluar, tapi karena ini waktunya kan sudah mepet. Ya, memang untuk urusan yang begitu-begitu itu memang saklek yang namanya Duta Besar Amerika, Kanada itu memang saklek. Ya, waktu sekarang kita mau mengajukan visa itu Amerika itu harus semua via internet. Tidak bisa dulu tinggal ngambil formulir, isi, masukkan, kapan interview, udah dulu begitu. Sekarang harus langsung internet. Ya, itu pun time out melulu. Jadi kalau time out kembali dari awal lagi. Nah, itu sampai saya ini ya kesel teman-teman ya. Terus setelah sudah selesai baru dikasih tahu jadwal interviewnya kapan. Itu 3 bulan kembali, 3 bulan setelah kita isi aplikasi itu 3 bulan kemudian baru jadwal interview. Nah, begitu interview memang saya dikasih sih. Ya, cuman karena jadinya itu lama. Saya kan pentingnya kan Kanada. Jadi saya bilang sama konjen Amerikanya, Pak, saya ini mau urus visa Kanada juga.
Nah, paspor saya dikembalikan sama konjen Amerika. Dia bilang nggak apa-apa, nanti kamu habis selesai Kanada keluar, kamu tinggal kesini aja ambil visa Amerikanya. Nah, tadi saya sudah keburu-buru antri sampai di depan konjennya, ternyata visa Amerika saya belum diapa-apain, disuruh ambil besok jam 2 siang. Untung teman-teman saya nggak berangkat besok gitu loh. Ya, karena semestinya saya memang rencananya itu mau berangkat tanggal 9. Nggak tahu gimana akhirnya nggak dapat tiket, dapatnya tanggal 11. Ya, kok ya bersyukur meskipun mepet gitu loh teman-teman ya. Cuman saya terus terang saya bisa MDRT ini yang ke-11 kali. Ya. Kenapa saya bisa konsisten teman-teman? Karena motivasi saya satu. Pertama saya datang untuk menghadiri meeting MDRT. Saya melihat satu aura, satu visi yang benar-benar luar biasa. Ya itu kan semua orang dari seluruh negara berkumpul jadi satu kan di sana ya. Saya lihat, wah ini orang-orang ini kok bisa begini. Terlebih lagi yang menjadi apa ya, klik buat diri saya, banyak agent-agent di MDRT itu yang orangnya nggak normal teman-teman, dalam arti cacat, bener ini ya, cacat. Cuma yang jadi motivasi saya, orang cacat ini nggak pernah pantang menyerah, sampai ada yang lahirnya itu nggak normal ya, kecil sekali begitu ya, kursi rodanya pun juga luar biasa gitu loh, bukan kursi roda yang biasa begini, bukan, semua pakai remote control. Nah itu pun orangnya itu MDRT sudah 25 kali, 35 kali, itu banyak sekali. Nah di situ saya menemukan klik. Oh kalau mau sukses, mau apa namanya, jadi orang terkenal harus minim MDRT tiap tahun. Nah itu gambaran saya pertama kali MDRT. Nah setelah saya sekali datang, 2 kali datang menghadiri itu, ya di situ saya banyak belajar teman-teman. Ya terus terang saya banyak dapat sharing-sharing dari MDRT yang bisa saya pakai untuk karir saya di Prudential. Ya sehingga ya contohnya closing saya bisa besar-besar terus sampai hari ini konsisten ya. Ya saya bisa menghandling gimana dengan klien yang susah-susah. Itu saya banyak dapat dari MDRT juga. Terus terang spesialisasi saya ya teman-teman ya, itu sama orang yang komplain. Orang komplain atau orang marah-marah, kalau saya datang bisa nggak komplain, malah bisa closing lagi sama saya. Itu saya punya spesialisasi. Ya memang nggak gampang ya, ya itu susah Pak, itu susah diajarin Pak, training pun susah, itu bakat alam lah. Itu kita bisa dapatkan ya, kita banyak belajar dari yang menghadiri seminar-seminar seperti ini. Kita ketemu, oh begini, nanti kita gabung-gabungkan gitu. Makanya kita nggak boleh pelit teman-teman ya. Dulu saya pertama kali capai MDRT disuruh berangkat, waduh sekian ya, pertama kali teman-teman, namanya orang langsung ke Amerika ya, tiket ke MDRT bukan murah, pesawat aja lebih kurang yang paling murah itu American Airlines. Ya, American Airlines itu sudah 1.200 US. Belum hotel, teman-teman. Hotel di event MDRT nggak ada yang paling murah, nggak ada. Minim 1 malam 250 US. Kalau mau pesen jauh-jauh hari 150 US. Pertama kali saya MDRT sekamar berempat teman-teman, ngirit teman-teman. Ya, tapi lama-lama kita pun kalau sudah sukses begini, sekamar mau berempat juga capek gitu loh. Akhirnya kita berani bayar harga. Sekarang sekamar berdua, ya, sekamar berdua. Karena kita meeting sudah tujuannya capek. Kita belajar sesuatu. Masa pulang mau tidur pun masih susah gitu loh. Ya, tapi bukan itu teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan yang lebih dari itulah. Ya kalau mau ngirit-ngirit tidak apa-apa, yang penting start pertama untuk belajar dulu. Yang penting Anda lihat dulu apa sih. Setelah itu Anda akan ketagihan terus MDRT. Saya akan ketagihan terus MDRT, gitu loh. Jadi saya pun ngomong sama agent-agent saya, kalau you bisa MDRT kenapa mesti startup? Jelas teman-teman ya.
Kalau you bisa capai MDRT tiap tahun, you akan semakin kaya juga kok. Ya, MDRT itu kalau selevel dengan Prudential itu double Star Club Pak. Ya, you bisa double, kenapa mesti pilih yang Star Club? Jelas teman-teman ya. Ada pertanyaan di sini? Syaratnya untuk dapat MBA itu. Syaratnya cuma API kalau nggak salah 650 juta aja. 650 setiap tahun. Gampang Bu, 650. You punya 2 klien big case 30 juta per bulan udah MDRT dekat. Itu aja, saya pun ilmu ini belajar dari orang bule juga. Ya, orang bule itu idenya banyak teman-teman. Satu dengan satu beda. Apalagi mereka di sana kan company-nya beda-beda. Kita bisa belajar, gitu loh. Meskipun saya Inggris gak seberapa bisa, kita meraba-raba. Kan kelasnya kan workshopnya banyak. Kalau saya nggak sesuai, saya keluar. Saya cari yang kurang lebih sesuai dengan Asia gimana. Ya udah saya dengar kurang lebih oh begini cara menghitung apa namanya. Mortalitas gimana, cara menghitung inflasi gimana, itu saya belajar di sana gitu. Paling enggak saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu untuk mengatasi klien. Ya, kita semua pasti ingin closing big case, oh, betul ya? Nggak ada yang nggak mau. Tapi ya Anda harus punya pengetahuan dan skill yang tinggi. Anda harus punya. Kalau Anda cuma ilmu standar, mau closing besar nggak bakal bisa. Orang Indonesia ini susah. Ya, orang Indonesia susah, sama insurance itu belum main di 100%. Jadi kita harus meyakinkan teman-teman. Lah mau meyakinkan itu tidak gampang. Ya. Makanya kita punya income, kita harus berani untuk menginvestasikan income kita untuk diri kita. Contohnya macam-macam, ikut seminar ya, baca buku ya. CFP itu lain ya Pak sama ini ya. Satu rangkaian Pak. Oh gitu. Saya sebelum ini saya sempat mau ikut CFP. Itu bayar 12 juta. Di apa namanya? Petra. Ya, Ubaya. kan di IBIS itu loh. Di IBIS. Setiap hari Sabtu dan Minggu, bayarnya 12 juta. Ya. Nggak bayar sih. Hah? Nggak bayar di sini. Di Indonesia nggak bayar. Gratis Pak. Gratis ya? Iya, dulu kan saya mau ikut nggak boleh karena saya kan D3 Pak, datang duduk drop out Pak. Iya kan? Dan saya lulus D3 bayar teman-teman. Ya, kan dulu syaratnya S1 ya. Saya berkali-kali mau ikut nggak boleh gitu loh. Makanya saya juga putus asa juga gitu loh. Ya, saya cuma mau pesan itu aja sama teman-teman semua, jangan pelit sama uang ya. Karena uang yang bisa membuat kita belajar dari pengalaman ya. Melalui investasi uang itu kita harus pergunakan baik-baik. Income kita itu untuk investasi diri kita. Banyak faktor X teman-teman yang kalian harus belajar. Contoh simpel nih ya, satu lagi yang saya mau ngomong. Teman-teman tahu John Robert Powell? Tahu ya, tapi pernah masuk? Pernah belajar? Belum. Kalau menurut teman-teman perlu nggak John Robert Powell itu? Perlu. Hah? Perlu. Sangat perlu teman-teman, sangat perlu. Ya, karena kita di situ diajarin cara tata krama untuk berkomunikasi, dari cara kita berpakaian, cara kita ngomong sama orang, cara kita jalan, cara kita makan, itu semua kita diajarin. Nah itu faktor-faktor X teman-teman yang bisa mempengaruhi kita pada waktu kita entertain sama klien kita. Ya, you mau rekrut orang CEO, model Anda seperti ini ya, dia nggak mau ikut Anda. Seperti itu teman-teman. Ya, faktornya banyak. Ya, makan pun ada caranya. Pesan menu pun ada caranya. Ya, pembuka dulu, main course, baru penutup. Itu kita mesti ngerti. Jangan kita ngerti mau makan apa. Semua dipesenin menu pembuka semua. Menu ringan semua. Setelah itu pulang. Ya. Nah, seperti itu kita diajarin semua teman-teman. Itu nggak murah, Saya dulu ikutkan tim saya aja semua, itu saya kenal ya sama Bu Indayati ya. Dia kasih saya harga khusus itu per orang jatuhnya 1 juta. 3 hari atau 4 hari dah? 4 hari. Nah, apalagi yang hari terakhir itu sangat berkesan karena kita diajari cara public speaking. Diplomasi, public speaking ke orang, gimana kita ngomong sama banyak orang, peserta ya,
terus kita ngomong sama apa namanya seperti konferensi pers itu gimana, itu kita diajarin semua teman-teman. Ya makanya teman-teman jangan, ya itu tadi lah, jangan kalau kita mau jadi besar kita jangan pernah apa namanya pelit terhadap investasi untuk diri kita. Itu aja Pak, terima kasih. Plus sekali lagi luar biasa untuk para saya jelas sekali untuk teman-teman ya. Jangan pernah berhenti berinvestasi baik dari segi uang ataupun knowledge, skill dan pengetahuan, pastinya kan seperti itu teman-teman. Kita hadir di sini juga kan dalam rangka berinvestasi pastinya. Betul Pak, ini sudah ada tanda tangan. Sudah tanda tangan langsung gitu ya. Ya memang efeknya mungkin proses nanti ya kita aplikasikan ke luar sana dan mungkin saja setelah beberapa bulan baru kita rasakan manfaatnya seperti itu ya teman-teman. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembuka. Kita bicara tentang pro planner. Nama juga di awal pembuka. Pastinya kita membahas tentang bagaimana suatu perencanaan kan seperti itu. Khususnya buat kita sendiri. Nah, di awal ini juga saya akan bagikan beberapa tools yang tadi sudah saya informasikan kepada teman-teman semua. Jadi masing-masing kelompok silakan perwakilannya tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, jumlahnya berapa ke depan untuk ambil materi-materinya. Pak Yus. Ada dua surat pernyataan. Yang satu adalah surat pemotongan komisi leader 400.000 untuk biaya training PMK, dan itu akan dikembalikan lagi kalau lulus gitu ya. Itu nanti ditandatangani sama leadernya masing-masing ya teman-teman. Ya kecuali kayak Pak Hartono nih, kan jadi peserta, ya pasti tanda tangan sendiri gitu ya. Ya. Terus juga satu lagi surat pernyataan 1,5 juta rupiah teman-teman. Itu adalah surat pernyataan komitmen untuk melanjutkan ke CFP program. Kan tadi teman-teman kita sudah bahas. Kalau lulus, betul. Iya. Kalau lulus basic training 128 juta, berarti kan teman-teman lanjut ke CFP. Dan itu sifatnya adalah wajib. Makanya ada surat kontrak pernyataan komitmen untuk teman-teman melanjutkan ke CFP program. Nah, tapi kalau misalkan sudah taken kontrak tapi tidak mau melanjutkan, itu berarti kena penalti 1,5 juta tersebut gitu teman-teman. Ya. Ini berlaku untuk peserta, bukan observer teman-teman ya. Nah, jadi dua surat pernyataan ini, yang pemotongan komisi 400.000 leader plus surat perjanjian komitmen dengan penalti 1,5 juta kalau tidak meneruskan ke CFP, dan ada materainya di situ ya teman-teman ya. Dua surat ini paling lambat dikumpulkan hari Jumat teman-teman. Ya. Pak, leadernya ke Malang Pak. Kemana? 1 bulan ke Amerika. Oke, kalau begitu teman-teman ya diusahakan yang lain yang tidak berhalangan itu di paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Sementara untuk teman-teman yang kayak misalkan leadernya itu lagi ke luar negeri gitu ya, atau di luar kota, itu ya jangan sendiri Pak. Oh di Kediri. Iya nanti bulan depan setelah kita ketemu di sesi pro profesional baru dikumpulkan. Ya, oke seperti itu teman-teman. Tapi idealnya paling lambat hari Jumat sudah dikumpulkan. Pak, tolong tanya Pak. Boleh. Surat pernyataan itu artinya kalau kita lulus harus yang ikut Betul. yang CFP. Andai kata tidak kita bayar 1,5 juta. Betul, seperti itu. Ada penaltinya. Kalau misalnya kita pas ikut CFP ternyata maaf kata nggak lulus ujiannya, gimana Pak? Nggak lulus ujiannya. Itu dari CFP, sekali lagi teman-teman, CFP itu yang menjalankan bukan Prudential, tapi yang menjalankan adalah FPSB, Financial Planning Standard Board Indonesia. Nah, kalau misalkan terjadi, ya kita amit-amit ya teman-teman, misalkan di modul berapa gitu nggak lulus, ada hair dari mereka. Dan ketika hair, harus lulus dong pastinya, baru lanjut ke modul berikutnya. Dan ketika lanjut ke modul berikutnya, sampai tadi 20 juta kan gitu ya, di subsidi lagi sama Prudential. Banyak nggak yang nggak lulus Pak? Banyak nggak yang nggak lulus? Jarang yang nggak lulus teman-teman. Karena rata-rata memang kalau udah sampai CFP pasti nggak tanggung-tanggung lagi. Kalau udah sampai modul CFP belajar benar-benar karena targetnya adalah dapat gelar RFP atau CFP. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai pijakan awal kita, mari sama-sama teman-teman kita mulai dengan modul pembuka yaitu Pro Planner. Baik.
itu ada di modul ProTrack. Banyak sekali modulnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman tuh bisa lihat tuh ada yang namanya tabel faktor nilai masa depan. Nah, itu apa tuh angka mulu isinya tuh. Besok kita bahas teman-teman. Pak, ini dibak terus Pak, semua Pak. Kenapa? Semua dibak terus atau Semua dibawa terus. per topik Pak? Kalau misalkan nggak keberatan ya bisa dibawa terus nggak apa-apa. Cuma teman-teman ya pasti sesuai topiknya. Besok yang dibawa itu ProTrack ya. ProTrack. Terus juga tabel-tabel tuh ya. Tabel formulir data rahasia ya, FDR itu tadi. Terus juga tabel nilai masa depan itu juga dibawa. Sementara yang buku profesional, terus buku workshop, buku pro klien itu boleh ditinggal dulu. Baik teman-teman. Ini dia tadi ya. Salah satu yang kita bicarakan, profesionalisme, juga tadi disinggung oleh Pak Hartono. Bagaimana kita bisa meletakkan image profesional ke dalam diri kita, gitu teman-teman semua ya. Dimulai dari tadi tindakan disiplin yang kita rencanakan bareng-bareng dan kita sepakati bareng-bareng gitu ya. Juga bagaimana nantinya kita akan berbusana mulai besok. Dari segi appearance kita perbaiki supaya nanti image positif atau image profesional itu bisa melekat pada kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya bicara tentang profesional, kira-kira profesional ini gambarannya apa sih menurut teman-teman semua? Apa sih yang dimaksud dengan profesional seperti itu? Gimana Pak? Jangan malu-malu teman-teman. Gambarannya menurut saya tuh, menurut pemahaman teman-teman tuh profesional itu seperti apa sih sebenarnya? Ya memahami apa yang kita tentang keuangan atau tentang sesuatu. Punya knowledge, kan berarti seperti itu ya. Skill. Attitude. Kayak tadi juga kan ya, dibahas tadi pertanyaannya Pak Joni. Pak, kalau misalkan kita agent baru tapi kok sudah dipercaya sama orang untuk closing 5 juta tiap bulan gitu. Tadi menurut Pak James juga mungkin dari attitude kita sebelumnya dia sudah tahu dan dia sudah mengenal baik dengan kita gitu ya. Kita siapa, asal-usul kita dari mana dia tahu. Jadi nggak segan-segan karena attitude-nya sudah kita ketahui. Jadi nggak segan-segan walaupun dia masih baru ya saya percayakan deh uang saya 5 juta tiap bulan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita berbicara tentang profesionalisme, berarti kita berbicara integritas, kesatuan, perpaduan dari yang namanya skill, knowledge, dan attitude, gitu ya. Nah, teman-teman, knowledge, skill, attitude datangnya juga kan nggak begitu aja, ya. Tapi perlu kita usahakan, ada effort yang keluar dari kita. Effort itu tidak bisa sekali dua kali, tapi butuh proses. Dan dalam prosesnya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga tingkat kedisiplinan dalam level yang tidak turun, teman-teman. Disiplin. Ya, mungkin tadi nggak ada yang ngomong, tapi kalau mungkin ya, tapi ya teman-teman, ketika tadi saya jelaskan tentang program PFA Training, kok kayaknya wah rumit sekali kan gitu, panjang banget. Terus udah gitu kan biasa kita menjual pakai ya rekening waktu inuan gitu ya. Terus juga misalkan kita pakai style kita masing-masing. Begitu kita udah di luar kepala, udah hafal, no problem teman-teman. Tapi begitu ada program, ada metode financial planning dari PFA, ya, ada program need based selling dari Prudential Sales Academy gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mesti merubah lagi bagaimana cara atau pola penjualan kita. Gampang nggak kira-kira teman-teman? Gampang nggak merubah pola penjualan? Gampang belajar. Gampang belajar. Ada juga mungkin yang bilang nggak, iya, nggak gampang banget gitu ya. Butuh proses juga. Susah-susah gampang. Dari susah ke gampang butuh kedisiplinan kan seperti itu. Makanya kedisiplinan adalah kualitas yang paling penting. Kita nonton video dulu sebentar nih teman-teman. Harapannya dari video ini kita bisa mengambil beberapa
knowledge ya yang nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Lampu. Ya teman-teman, sekilas tadi videonya menarik banget ya, dari satu film yang box office waktu itu ya, Netflix. Teman-teman, rasanya pasti teman-teman nggak sabar untuk memberikan suatu tanggapan yang berhubungan dengan profesionalitas dan juga kedisiplinan. Kira-kira kalau dari film tadi apa sih yang kita bisa bicarakan terkait sama profesionalitas sama kedisiplinan? Silakan. Jangan rebut teman-teman. Belum ada. Silakan ya. Jangan malu-malu teman-teman. Kayak Pak Training nggak ada malu-malu. Kita semua senior agent, bukan agent yang baru gabung. Yuk, silakan. 2 jam masih saya tunggu begini aja. Silakan Ibu Anastasia. Skill bisa dipelajari. Ada lagi? Bisa. Observasi videonya ya, observasi filmnya aja. Thank you, Bu Anastasia. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu Ida, jangan malu-malu. Kekuatan pikiran Pak, kalau kita bisa, kita bisa. Power of mind, kekuatan pikiran. Kalau kita bisa, kita pasti bisa. Kata Bu Ida begitu. Ada yang setuju? Atau mungkin ada pandangan lain sekarang? Si Manis. Semuanya butuh proses. Hasil adalah buah dari kerja keras dalam menjalani proses. Begitu kata si Manis dari Malang. Gitu. Ada lagi nggak? Yes. Kadang-kadang kita punya mental block gitu Pak. Kita belum melakukan tapi kita sudah merasa kalah dulu. Oleh karena itu sebelum kita coba ya ada baiknya kita buang dulu mental block supaya itu tidak ngalangin kita untuk bisa maju lebih bagus. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya hukum law of attraction. Hukum tarik menarik kan seperti itu ya. Menurut neurolinguistic program katanya kalau misalkan kita sebelum melakukan suatu ada suatu hal yang bernada negatif yang kita pikirkan, impact-nya juga bisa jadi nanti akan nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Kalau tadi beliau bilang ada mental block, Van. Sebelum apa-apa, sebelum kita kerjakan kita sudah merasa tidak mampu. Teman-teman, kalau tadi saya informasikan bahwa di Prudential itu sekitar 8.000 agent masuk tiap bulan. Tapi ternyata yang mengkhawatirkan adalah dari 8.000 agent yang masuk tiap bulan, ternyata yang aktif, yang berjalan itu sekitar hanya 30-40% saja. 60% kemana? Lihat-lihat, ya. Apa? Coba-coba, muntaber, mundur tanpa berita. Karena apa teman-teman? Mental block tadi yang tadi dibilang sama Pak Juni. Ketika dia baru coba sekali, ditolak, gitu ya. Down. Oh mungkin saya harus coba lagi. Coba lagi, ditolak, makin down. Ketiga kali nggak berhasil, selesai. Nah, teman-teman lihat tadi di satu dialognya, dia bilang si masternya tadi bilang, saya nggak bisa bawa kamu sampai ke tujuan, tapi saya hanya bisa bukakan pintunya untuk kamu dan kamu sendiri yang harus melewatinya kan seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan agent yang seperti tadi merasa down, faktor leader kan pasti berpengaruh sekali di situ kan ya untuk si agent tetap berjalan. Nah, demikian juga dengan kita teman-teman. Ketika kita mencoba suatu metode penjualan yang baru, kalau tadinya kita sudah comfort, sudah nyaman dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, datang suatu hal yang baru. Dan ketika datang suatu hal yang baru, pasti hal pertama yang kita rasakan adalah tidak nyaman teman-teman. Yang namanya perubahan pasti juga akan nyaman. Coba deh, kalau misalkan saya minta pindah dari Pak Sylvester pindah ke tempatnya Bu Maureen pindah ke tempat Pak Sylvester, pasti butuh penyesuaian kembali dan rasa nggak nyaman pasti dirasakan pada saat pertama kali. Sama dengan kita nih teman-teman, dalam rangka meningkatkan skill, knowledge dan attitude kita, pasti ada beberapa tadi mental block yang akan kita rasakan. Entah itu perhitungannya rumit atau misalkan konsepnya kok terlalu detail sekali dan butuh waktu yang lama. Dan sekali lagi teman-teman,
waktu yang lama dengan effort tadi yang dilaksanakan, harapannya adalah memaksimalkan hasil yang akan kita raih. Demikian juga dengan PFA training, teman-teman sudah gambar masing-masing, ingin kesasnya meningkat, ingin apinya lebih besar. Kan seperti itu ya. Oke? Teman-teman, ada kata bijak yang bilang we first make our habits and then our habits make us. Oke? Pertama, ada suatu sistem ya, yang ngatur kita nih teman-teman semua, dan kita harus mengikuti sistem itu. Tapi lama-lama sistem itu akan bekerja buat kita teman-teman. Lama-lama menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari kita. Ingat Bu Melinda, ingat financial planning kita. Nasabahnya ingat Bu Melinda nih, dia ingat anaknya, karena dia menaruh harapan besar sama Bu Melinda untuk membuat suatu perencanaan pendidikan buat anaknya. Oke, teman-teman, ini semata-mata kita akan ingat lagi. Kita coba remind goal setting yang telah kita create di awal tahun. Kan biasanya di awal tahun pasti kita semua bikin goal setting bareng-bareng teman-teman. Goal setting agency, goal setting individu, goal setting masing-masing. Nah sekarang sudah di pertengahan tahun, bulan Juni. Dan teman-teman kalau di Prudential itu bekerja, hitungannya kan nggak 12 bulan, tapi berapa bulan? Berapa? 10, ada yang 11 kan gitu ya, yang ngejar market deadline. Nah, teman-teman, apakah dari goal setting kita di awal tahun sudah sampai 50%? 60%? Iya. Atau mungkin ada yang sudah, wah aman, 80%, tinggal ikutan PFA, kejar 20% lagi, MDRT, tahun depan ikut Pak Hartono gitu kan ya. Gimana tuh kira-kira teman-teman semua? Teman-teman, gambar-gambar yang ada di kelas ini untuk pengingat kita, dan saya akan request kepada teman-teman di sini, gambar-gambar ini harus tetap ada di kelas ini. Bahkan kalau ruangannya dibuka, gambar-gambarnya juga jangan diturunkan, atau misalkan nggak tahu nanti tempatnya di mana, karena di setiap kelas kita sampai dengan 4 bulan ke depan, gambar-gambar ini harus tetap ada. Karena ini adalah pengingat kita, pemacu kita untuk goal kita di tahun depan. Paris menanti, UM sudah di depan mata. Jadi teman-teman, gimana nanti untuk mengejar semua yang teman-teman impikan di gambar tadi? Ya, oke. Nah, baik, rekan-rekan sekalian, yang namanya PFA, kita nggak bilang atau kita tidak bisa menyebut PFA itu adalah, atau kita sebagai peserta training PFA sekarang jualin asuransi. Kita agen asuransi. Tapi kita sudah confidence bahwa kita adalah advisor, yang mana advisor ini menjual whole kebutuhan seluruh dari calon nasabah kita, nggak cuma sekedar asuransi saja. Asuransi adalah sebuah rangkaian atau hanya rangkaian dari sistem atau metode penjualan yang nantinya akan kita laksanakan. Gitu teman-teman semua. Kan banyak tuh yang nanya pastinya kalau misalkan, Pan, kamu kerja di mana? Prudential asuransi ya? Kan begitu ya? Begitu kan? Kalau misalkan ditanya, Prudential perusahaan asuransi, biasanya kita menjelaskan apa? Salah satu produknya bukan asuransi saja, tapi ada beberapa hal yang nantinya akan kita berikan seperti itu ya. Terima kasih. Kalau Pak Yus gimana Pak? Ditanya nih sama calon nasabahnya, Pak Yus dari Prudential, perusahaan asuransi dong tuh. Ah, perusahaan asuransi mah saya udah kapok deh. Kira-kira gimana? Wah, ya oke, mungkin Pak Edi boleh lebih lanjut. Kalau misalkan kita kan image-nya Prudential pastinya sekarang perusahaan asuransi. Cuma kan sekali lagi kita sebagai financial advisor tidak hanya berhubungan dengan asuransi saja, tapi semua kebutuhan yang berhubungan dengan keuangan juga kita kantorkan gitu. Silakan Pak Edi. Iya Pak Edi. Financial planner Pak.
Ya. Kita mengatur untuk dia punya kebutuhan termasuk pensiun, pendidikan, dan kesehatan. Ya, teman-teman. Artinya tidak hanya asuransi. Asuransi hanya rangkaian dari apa yang kita tawarkan. Di Prudential kita juga punya bagaimana mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun gitu kan ya, dan juga dana Warisan. proteksi income. Proteksi. Gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya kita kenal dengan suatu piramida keuangan. Nah, kemarin dari hasil sharing teman-teman yang udah ikutan di Jakarta PFA ya, walaupun baru minggu pertama, banyak sekali dari mereka yang langsung praktek gitu teman-teman di lapangan. Ada berapa yang sharing? Wah, kena juga tuh Pak. Saya bikin piramida keuangan. Beberapa dari yang saya sharingin itu banyak yang tidak terpikir sebelumnya gitu. Padahal saya cuma gambar nih segitiga, Pak, ini Pak, Bapak pertama-tama kan sebagai pencari nafkah atau keluarga butuhnya apa? Nah, kira-kira yang pertama butuhnya apa? Uang. Hah? Uang. Uang buat apa? Biaya Biaya pendidikan. hidup. Biaya hidup biasanya apa saja teman-teman? Listrik, air, telepon, Makan, berarti kan sandang. Terus pangan, papan. pangan, papan, kebutuhan pokok teman-teman. Sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan pokok. Rasanya sih dari semua orang kebutuhan pokoknya ya pastinya sudah terpenuhi gitu. Orang yang hidup kan perlu sandang, pangan, papan gitu ya. Noropati. Apa tuh Pak? Ya, ada pangan papan noropati. Noropati apa tuh Pak? Loro itu sakit, mati. Oh iya. Nono, bukan orang Jawa. Saya Noropati. Betawi asli. Ya. Oke, saya dari belahan timur ya, belahan barat Portugal saya. Jadi nggak terlalu paham gitu ya. Nanti tolong ditranslate masih Profesor. Ya, setelah kebutuhan pokok, memang pastinya prioritas utama kita adalah bagaimana seseorang bisa memproteksi dari income yang dia punya, kan seperti itu teman-teman. Income dia berapa sebulan sebagai pencari nafkah tunggal. Terus kalau misalkan kenapa-napa sama dia, apa yang terjadi sama nanti yang ditimbulkan? Kan yang namanya asuransi teman-teman, bukan berbicara siapa yang meninggal, tapi berbicara siapa yang nanti yang akan hidup untuk meneruskan kehidupannya setelah mencari nafkahnya nggak ada, gitu teman-teman. Bukan berarti siapa yang meninggal, tapi siapa nanti yang akan meneruskan kehidupan gitu. Setelah mencari nafkahnya kan nggak ada. Makanya sebuah keluarga perlu yang namanya proteksi income. Itu kayaknya ada suara-suara apa gitu. Ini kayaknya 10.000 siap-siap dikeluarkan. Ya, oke. Suara kodok, Mak. Proteksi income teman-teman. Yang dimaksud proteksi income apa sih ini? Biaya hidup ini Melindungi income. Melindungi income. Proteksi income, melindungi income. Benar teman-teman. melindungi gaya hidup. Melindungi gaya hidup, melindungi lifestyle. Yes teman-teman. Pengganti penghasilan yang hilang diakibatkan si breadwinner pencari nafkah dia tuh nggak bisa cari nafkah lagi. Income-nya loss. Kalau misalkan ada proteksi income-nya, no problem. Yang hidup tadi bisa melanjutkan kehidupannya tanpa menurunkan gaya hidup yang sebelumnya. Nah setelah proteksi income, ini dia yang kita bahas tadi sebentar tentang dana darurat, ya. Dana jaga-jaga, teman-teman. Kalau sudah berbicara tentang dana pensiun, dana pendidikan, masing-masing sudah punya plot sendiri-sendiri. Tapi ketika sesuatu terjadi kenapa-napa, gitu ya, nggak ada uang siap jaga, tahu-tahu yang untuk pendidikan diambil lagi, yang untuk pensiun diambil lagi, teman-teman. Hasilnya adalah nggak maksimal nanti rencananya, kan gitu. Tapi anyway, teman-teman, kira-kira kalau dana darurat itu perlu nggak sih untuk perencanaan keuangan keluarga atau yang single juga, teman-teman? Perlu nggak sih kira-kira? Perlu. Kenapa begitu? Dana darurat itu kalau misalnya kita udah ada suatu saat kita dikondisikan, maksudnya membutuhkan dana itu, kita nggak akan repot orang lain. Teman-teman, itu dia, ya. Dana darurat, sewaktu-waktu terjadi apa-apa kan kita nggak tahu nih. Mungkin ya ada suatu hal yang mesti dibeli sekarang juga, kan gitu. Atau mungkin ada suatu
hal yang mesti kita keluarkan dana tanpa mengganggu cash flow yang lain-lain. Gitu. Itu dana darurat. Nah, Contoh kalkulator Pak. Gimana Pak? Contoh kalkulator. Kalkulator contohnya gimana? Ya, itu dari darurat Pak. Contohnya kalkulator. Ya, namanya agent Prudential Pak. 400.000 bukan dana darurat itu. Ya, teman-teman, untuk yang single, dana darurat itu idealnya adalah 3 sampai dengan 6 kali penghasilannya, teman-teman semua. 3 sampai dengan 6 kali penghasilannya. Itu dana darurat untuk yang single. Sementara untuk yang ganda campuran, yang berkeluarga kan gitu ya, 6 sampai dengan 12 kali penghasilannya, teman-teman. Ya, itu dana darurat. Kalau misalkan sebulan dia punya penghasilan 5 juta, dana darurat yang maksimal untuk yang single harus ada 15 juta gitu. Dana yang siap digunakan kapan saja. Sementara untuk yang tadi yang sudah punya keluarga 5 juta sebulan, ya kurang lebih 30 sampai 60 juta. Ya, itu dana darurat ya teman-teman semua. Karena penting juga nih yang dana darurat. Kalau yang single tadi berapa Pak? 3 sampai 6 kali penghasilan. Oke. Nah, terus juga ini kalau kita bicara nih teman-teman ya tentang financial planning, ini yang di bawah ibaratnya sebagai fondasi. Kalau kita bangun rumah kan pasti kita perlu fondasi yang kuat dulu. Nah, fondasi kuat dalam perencanaan keuangan adanya proteksi income dan adanya dana darurat yang bisa digunakan tanpa mengganggu flow yang lainnya. Nah, kalau misalkan fondasinya sudah oke, sudah mantap gitu ya teman-teman, baru naik ke jenjang selanjutnya. Kalau orang bikin rumah baru pasang tiang-tiangnya, pilar-pilarnya seperti itu. Pilarnya apa nih? Dana pendidikan anaknya. Anaknya sekarang masih usia dini, masih 5 tahun, tapi perlu juga loh dipersiapkan masuk kuliahnya nanti 13 tahun kemudian. Soalnya sekarang aja masuk perguruan tinggi baru-baru ya teman-teman ya, itu sudah berapa puluh juta teman-teman. Total-totalnya nih di UI fakultas yang teknik itu sampai 304 juta 4 tahun ya, 76 juta setahun. Itu sekarang. Kalau misalkan nanti 15 tahun kemudian berapa nilainya? Dari mana kita tahu angkanya? Nanti kita belajar itu. Gak usah sekolah jadi agent. Wah, mau sekolah jadi agent lagi. Waduh, jangan gitu juga, agent aja masih belajar sekarang. Oke. Dan juga teman-teman, dalam perencanaan keuangan baik itu yang single ataupun yang sudah berkeluarga, nggak lepas juga dengan perencanaan dana pensiunnya. Gimana dalam merencanakan dana pensiunnya? Ini pilihan, ya. Namanya juga tiang mau dipasang berapa, ya. Dan juga kita di sini membicarakan tentang estate planning, warisan, teman-teman. Fokusnya di mana? Fokusnya di pendidikan, pensiun, atau mungkin ada orang yang sudah merencanakan nanti pendistribusian warisannya ke siapa aja. Ya. Apa mau nanti uangnya jadi unidentified money, masuknya ke pemerintah, ya. Dan nanti ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Ada yang modelnya seperti itu, teman-teman. Ada modelnya seperti itu, ada yang cerita kayak punya deposito di mana-mana, rekeningnya banyak, tapi nggak ada keluarganya yang tahu. Dia meninggal, keluarganya nggak tahu, ya uangnya udah masuk ke mana? Ya tetap di bank Pak. Enggak ada. Ya nggak ada maksudnya. Ya, jadi nggak ada yang punya itu uang, teman-teman. Sama juga dengan beberapa kasus ada ya, seseorang punya polis nggak bilang sama keluarganya, ya, nggak bilang sama sanak saudaranya, ketika dia meninggal nggak ada yang klaim, teman-teman. Ya. Agentnya ahli waris. Tapi warisnya Iya kan nggak tahu, sanak saudaranya nggak ada yang tahu, agentnya juga tak kemana itu. Udah, kan gitu teman-teman. Hasilnya tuh gimana nanti kan? Bisa buat warisan kan sebenarnya seperti itu ya. Tapi entah kemana itu uang kan jadi unidentified money. Nah, bisa jadi walaupun kan warisan bukan berbicara tentang meninggal aja gitu. Walaupun orang masih hidup, di situ juga kan nanti direncanakan seperti itu. Ya, teman-teman.
seorang financial advisor itu ternyata ruang lingkupnya besar juga loh. Kita berhubungan sama hukum juga, kalau masalah warisan kan kita berhubungan dengan hukum dong, ya. Terus juga berhubungan dengan investment pasti. Nah, tetapi uniknya teman-teman, profesi sebagai financial advisor, ya, financial planner, itu nggak mesti semuanya kita yang lakukan. Artinya kita juga sama dengan business agent tuh, banyak koneksi, banyak jaringan gitu. Kita kenal sama ahli hukum, notaris, kita kenal sama praktisi keuangan, praktisi investasi, jadi banyak referensi. Nah, balik lagi ke perencanaan keuangan dari family dan juga personal. Terakhir teman-teman, biasanya kebutuhan keuangan dari seseorang, kalau semuanya sudah lengkap dan semuanya sudah punya, itu larinya ke sini teman-teman. Investasi dengan resiko yang tinggi. Ya. Biasanya perencanaan keuangan untuk sebuah keluarga ataupun seseorang yang masih single adalah seperti ini. Di fondasi atau segmen yang paling bawah, dipastikan dulu apakah dia kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, income-nya sudah terproteksi, atau dia sudah punya dana darurat atau belum. Kalau kita ketemu sama nasabah, kita ceritakan hal yang seperti ini, terus dia merasa, saya belum punya proteksi keuangan, tapi saya mau dong bukain pendidikan buat anak saya. Kira-kira gimana? Atau langsung, saya mau investasi yang paling tinggi, UP-nya kecilin aja. Saya masih muda, saya mau investasi di fund yang paling tinggi, biar saya dapat banyak returnnya. Kira-kira gimana? Pak Martin mungkin ada komentar Pak? Belum Pak? Yes, silakan. Fondasinya belum kuat. Kalau misalnya kita bilang sama klien kita, fondasinya belum kuat Pak. Mau menikah kapan? Mau menikah kapan? Menikah lagi maksudnya. Menurut Pak Lutfi tadi fondasinya belum kuat Pak, karena secara income aja belum terproteksi, gitu ya. Ada tambahan lagi Pak Lutfi? Kita bisa bayangkan nanti kalau misalkan Bapak sekarang beli unit, ya, atau beli saham, satu lot 500 lembar saham, sekarang satu lembar harganya 1000. Bayangin nggak nanti kalau misalkan ya kita kan nggak pengen hal itu terjadi. Kalau misalkan terjadi penurunan harga saham drastis, nanti terjadi apa-apa, Bapak nggak kuat kan gitu ya, saham jatuh nilainya, ya dapatnya ya segitu. Sementara income belum terproteksi, gimana jadinya nanti? Atau mungkin nanti dana pendidikan Pak, dana pendidikan bagus nih Pak buat anak, tapi Bapak belum terproteksi, kan nanti yang bayar preminya Bapak, bukan anak Bapak. Nah, kita sih nggak mengharapkan hal-hal yang tidak terjadi, tapi kalau yang membayar premi nanti buat anaknya nggak ada lagi gimana? Sementara Bapak juga belum terproteksi. Memang ada keuntungan tuh yang namanya carry payer kan gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman, prioritas utama kita adalah bagaimana fondasi di segitiga financial planning ini sudah terpenuhi semuanya. Mungkin except dana darurat mungkin seperti itu ya. Yang dana darurat mungkin orang juga belum terlalu teman-teman menganggap itu hal yang butuh, urgent gitu ya. Tapi sekali lagi itu juga penting. Gitu teman-teman. Oke, kira-kira ada tanggapan lagi teman-teman terkait dengan segitiga kebutuhan financial planning dari personal ataupun family? Oke, Bu Ida, silakan dicatat. Ayo. Silakan itu tadi.